Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat ya? Ya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah, berkat doa dari anak-anak, dari mama papa, dari teman-teman semua. Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Romo? Ya, saya juga sama Bu, berkat doa dari anak-anak semuanya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi, Bu Maria. Iya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah tentu, ya. Nah, salah satunya lagi ya dengan cara merawat apa yang diberikan kepada kita. Itu termasuk bentuk bersyukur ya Bu ya. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka kita wajib menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Berusaha untuk selalu sehat. Nah, saat ini dengan kondisi COVID-19, maka anak-anak harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3M, ya. Selalu memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan, ya. Pakai sabun dengan air yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Bahkan ada yang bilang sekarang 5M ya. Iya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi tentu. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan, diberikan apapun yang kita inginkan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita, ya, yang selalu membahagiakan kita. Nah, karena kita diberikan orang tua yang sayang pada kita, membahagiakan kita harus menghargai, menghormati dan patuh kepada beliau ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal pertemuan hari ini, yuk sekarang kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Kemudian kali ini kita sudah sampai pada subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Di sini ada beberapa contoh, ya. Di sini ada air, ini merupakan sumber energi alternatif. Kemudian ada angin, ya Bu Maria. Kemudian ada matahari, ada lagi panas bumi, ada gelombang laut. Nah, kemudian yang lain lagi ada bio, apa? Bahan bakar bio dari kotoran hewan. Nah, anak-anak, energi panas bumi, ya, itu merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kan ada tuh daerah-daerah yang mengeluarkan panas bumi seperti itu. Nah, ini kan namanya energi panas bumi. Kemudian gelombang air laut. Nah, ini kan sering kita kalau ke pantai itu airnya ada ombak ya, istilah kita ombak. Nah, itu sebenarnya juga merupakan sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk membuat dirubah menjadi energi listrik. Nah, tapi prosesnya tentu memerlukan biaya. Nah, anak-anak semuanya,
supaya kita bisa lebih memahami tentang energi alternatif, yuk sekarang kita ikuti pembelajaran kelima. Tentu setiap kali belajar kita ada tujuan yang hendak kita capai, ya, anak-anak semuanya. Hari ini tujuan yang kita capai yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkait dengan energi alternatif. Nah, dua, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat menulis berbagai contoh kewajiban dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain dengan satuan waktu tertentu dengan benar. Keenam, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait lama waktu berlangsungnya suatu kegiatan dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita perhatikan teks berikut. Baca dengan baik. Yuk, silakan disimak, akan dipandu oleh Bu Mariati. Mari anak-anak kita baca bacaan di buku halaman 136 ya. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa peralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Yang terakhir, korek api. Nah, cara kerjanya ini anak-anak. 1. Siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh, bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, atau tempurung kelapa. 2. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. 3. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. 4. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. 6. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa peralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. 7. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hari ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket
memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar. Namun, briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi teks tentang briket pengganti bahan bakar minyak. Anak-anak semuanya, setelah kita baca tadi, anak-anak harus membaca ulang ya Bu Maria, dengan intonasi, dengan tanda baca yang tepat. Setelah kamu baca, kamu pahami, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Ya. Sebutkan fungsi briket. Kemudian yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan dari briket bahan bakar minyak BBM. Yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif. Dan yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu jelaskan di situ 5 itu sudah kamu jawab dengan baik. Kemudian kamu diskusikan dengan teman-teman. Kamu diskusikan dengan teman-temanmu cara mengurangi sampah. Menggunakan briket itu. Iya, supaya ini lingkungan menjadi bersih seperti ini. Ya. Nah, jelas ya anak-anak ya. Anak-anak semuanya. Nah, ini diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama teman, tulis dan sampaikan hasil diskusimu di kertas ini, tidak di depan kelas karena kita sedang tidak di depan kelas, kita tidak di kelas. Paham ya? Ya. Tugasnya apa tadi anak-anak? Mengapa menggunakan briket dapat mengurangi sampah, ya? Itu diskusinya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita berdiskusi, ya, ini kalau kita lihat gambar di sini, teman-teman sedang berkemah, ya, selama berkemah mereka memasak makanan sendiri, ya, seperti teks ini. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, silahkan sekarang ini kamu selesaikan masalah berikut. Ini sudah kita sampaikan berulang-ulang kali ya Maria, untuk menemukan lama waktu kegiatan. Nah, ini satu contoh. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapakah briket akan habis? Iya, berarti 14.30 ditambah 2 kali 60 menit ya Bung ya. Ditambah 2 jam ya. Tuliskan di sini jawabannya. Nomor 1, nomor 2 dan 3 ya Bung ya. Jangan ya anak-anak, di buku kotak kecil ya. Nah, anak-anakku semuanya, tugas yang harus kamu kirim ke classroom hari ini adalah ini. Bacalah teks briket pengganti BBM. Halaman 136, rekam video, kirim ke classroom. Ketentuannya kita harus pakai seragam sekolah. Ini yang harus dikirim. Ingat, ini yang harus dikirim. Tugas-tugas yang lain nggak usah dikirim.
Ya. Tapi dikerjakan karena Iya. sewaktu-waktu nanti akan Diperiksa, ditanyakan. Ya, akan Bisa jadi kayak tadi ya Maria Bubat berkunjung ke rumah salah satu siswa. Iya. Pak Rahmat berkunjung ke salah satu siswa. Iya, kayak tadi. Nah, anak-anak semuanya sebagai akhir belajar hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi kita mengidentifikasi informasi tentang perubahan energi. Yang kedua, kewajiban sebagai warga sekolah. Kemudian yang ketiga, menentukan lamanya waktu kegiatan. Ini tadi waktu kemah Siti ya Bu Maria. Memasak gitu. Nah, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan bukan? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan kamu? Anak-anak semuanya, jika masih ada permasalahan, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa menuliskan komentar di video, atau juga bisa langsung WA ke Pak Ahmad atau ke Bu Mari. Anak-anak, sebagai penutup belajar hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berkenan mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Dengar juga yang minta maaf ya anak-anak, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ya. Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa itunya di subscribe terlebih dahulu. Yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, dipencet tombol subscribe-nya biar berwarna putih seperti ini. Apabila sudah putih, nggak usah dipencet lagi. Dan yang berikutnya anak-anak, jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas, gambar jempol yang di atas dipencet dulu. Dan yang terakhir, di-share pada semua grup sosial mediamu, kepada teman-temanmu. Barangkali di sana ada yang membutuhkan untuk belajar bersama-sama kita. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.